Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ilin Mulia dari kelas 11 DJKT 4 SMK Telkom Bandung, dan hari ini saya akan melakukan proyek reputasi, yakni MK1 level 1 yang berjudulkan melakukan pengamatan dan perencanaan jaringan dengan menggunakan VLSN ataupun VLSM di satu gedung. Jadi tanpa banyak lama, langsung saja kita ke proyeknya langsung. Akan menjelaskan apa tujuan dari proyek ini. Jadi pertama-tama, siswa dapat membedakan apa itu VLSM dan VLSM. Yang kedua, siswa dapat melakukan perencanaan jaringan secara mandiri, jadi melewati disk paket tracer ini. Nah, sekarang saya akan menyusun jaringannya terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan mengambil switch, ambil router, terus switch, dan yang terakhir adalah 30 device. Jadi saya akan membaginya. Jadi yang sebelah sini akan 20 device dan sebelahnya lagi akan jadi 10 device. Dan dari hal tersebut, kemungkinan pengguna prefixnya bakalan berbeda. Jadi sekarang saya akan melakukan penyusunannya terlebih dahulu. Nah, jadi topologi seperti ini. Nah, di sini bagian ruangan 20 device atau 20 komputer, dan yang bagian sini ini untuk 10 komputer. Nah, sekarang saya akan membuat perbedaannya nih. Nah, ini untuk bagian VLSM-nya, yang bagian sini untuk bagian FLSM-nya. Jadi yang pertama saya akan copy paste dulu. Saya copy, saya mau dulu ke sini biar tidak menumpuk, dan langsung paste. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi ini untuk bagian VLSM-nya, dan ini bagian untuk FLSM-nya. Jadi saya akan memberikan sebuah IP. Nah, IP-nya sama saja untuk yang ini dan ini, untuk bagian sini dan bagian sini. Dan yang pertama ini akan menjadi 20.20.20.0, dan ini akan menjadi 30.30.30.0. Sama halnya juga dengan sebelah sini. Yang ini bagian VLSM-nya dan ini bagian FLSM-nya. Oke, jadi seperti ini ya perencanaan jaringannya. Ini bagian VLSM-nya, ini bagian FLSM-nya. Dan sekarang saya akan melakukan perhitungan IP-nya untuk kedua ini. Berarti ya, untuk kedua ini. Di sini saya sudah melakukan penjumlahan IP-nya untuk VLSM, atau secara panjangnya itu adalah variable leg subnet mask. Jadi ini untuk ruangan pertamanya adalah 2020 dan ruangan keduanya adalah 3030. Tapi yang membedakan apanya nih? Penggunaan prefixnya. Kenapa sih ini ada hubungannya dengan device-nya? Nah, inilah gunanya perhitungan. Nah, jadi di ruangan satu ini kan kita menggunakan prefixnya 2020, prefixnya 20, IP-nya 2020, dan prefixnya itu adalah 27. Dan kita belum ketemu nih bagian nolnya yang digunakan apa. Nah, makanya kita menggunakan penjumlahan ini. Nah, jadi totalnya kan semua satu ini kan ada 8 biner. Kalau sebaikkan total jadi 11, dia hasilnya menjadi 255. Sedangkan 0 ini belum ada hasilnya. Maka kita akan melakukan perhitungan. Nah, dapat dari mana? Dapat dari prefixnya. Misalkan kan totalnya kan jadi 8, 16, 24. Kalau jumlahkan ya, berarti kan akan berkurang kan, jadi 24, 25, 26, 27. Berarti sisanya 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 nih
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada 8. Berarti ini total jumlah subnetnya yang tersedia. Jumlah total subnetnya. Nah ini total hostnya yang tersedia. Berarti saya sudah melakukan perhitungan. Kita untuk perhitungan subnetnya ada ada 3 ya. Berarti subnetnya ada 2/3 sama dengan 8. Nah ini hasil dari untuk menemukan subnet masknya ini. Ini awalnya kan 2/7, 2/6, 2/5. Berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 yang hasilnya 224. Masukkan ke sini, ini menjadi subnet masknya. Berarti bisa dibilang host yang tersedia di sini itu adalah 30. Kita ambilnya dari 0 di sini. Ini hostnya ya jadinya. Jadi 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, untuk blok subnetnya dia dikurangi nih 256 dikurangi yang hasil penjumlahan ini 224 sama dengan 32. Nah, dari yang 32 ini kita akan gunakan untuk IP networknya, IP awalnya, IP akhirnya, dan terakhir broadcast. Berarti caranya gimana nih? Berarti dari 0 awal ini jadi IP yang pertama 0, terus tambah 32 jadi 32, 32 tambah 32 4 dan seterusnya. Berarti untuk IP network yang pertama sini itu adalah ini 0, IP awalnya 1, IP akhirnya 30, dan terakhir IP broadcastnya. Berarti kenapa bisa ketemu IP broadcastnya? Nah kita ngambilnya dari IP network yang dari sini. 32 dikurangin 1 jadi 31, 31 dikurangin 1 lagi 30. Berarti IP awal sampai IP akhir yang bisa digunakan adalah 1 sampai 30. Nah ini untuk ruangan yang pertama. Nah untuk ruangan yang keduanya ini beda lagi nih, karena bisa dilihat dari prefixnya. Dia prefixnya tuh 28, berarti penjumlahnya akan beda lagi. Berarti akan sama saja 255, 255, 255. Yang terakhir itu 240. Kenapa? Dia terdapat satu lagi nih, 2/4. Jadi 128, 64, 632 ditambah 16 yang menghasilkan 240. Kita masukkan ke sini sampai masnya. Dan lalu kita akan melakukan penjumlahan di subnetnya tuh yang sisa-sisa kan ada 4. Kita masukkan 2/4 sama dengan 16. Dan untuk hostnya kita kurangi 2. Berarti 2/4 dikurangi 2. Maksudnya hostnya dari mana? Dari nolnya sama saja. Yang kayak ruangan 1. Dan menjadi 14. Dan terakhir untuk blok subnetnya ini adalah 256 dikurangi 240 yang hasilnya 16. Nah 16 juga akan digunakan untuk network, awal, akhir, dan broadcast. Namun yang membedakan apa nih di antara FLSM? Nah di VLSM ini kita akan menggabungkan dari yang ruangan 1 ini ke ruangan 2 ini. Berarti kan bisa dilihat kan ada angka yang sama kan 32 ini. Nah kita ini juga ada sama kan 32. Nah kita masukkan 32 nya ke sini. Ini kenapa ada titik-titik tuh? Karena kita akan menghubungkan yang ke ruangan 2. Berarti bisa dibilang IP network awal di router 2 ini adalah 33 sampai 46. Dan networknya tuh ada 32 dari sini. Dan broadcastnya adalah 47. Berarti keselanjutan dari yang perhitungan ini. Dan selanjutnya juga ini 48. 48 ini ya dan masuk IP network. Terus itu dikurangin untuk broadcast jadi 47. Dikurangin lagi menjadi 46. Berarti IP yang kita bisa gunakan di VLSM ini adalah 33 sampai 46. Nah, sekarang untuk perhitungan FLSM-nya atau secara panjangnya adalah Fixed Leg Subnet Mask. Jadi di yang bagian sini kita menggunakan prefix yang sama. Bisa dilihat untuk ruangan 1 dan ruangan 2-nya. Meskipun device-nya beda, dia 20 device, ini 10 device, tapi prefixnya harus sama. Jadi untuk perhitungan ruangan satunya adalah 20, 20, 20, prefixnya 27. Berarti subnet masknya berapa akhirnya? Berarti 224. Berarti bilang subnetnya tuh 8, host yang tersedia adalah 30. Dan blok subnetnya adalah 32. Berarti dari 0, 32, 64 sampai 96 ditambah-tambahkan dari 32 tambah 32 64, 64 tambah 32 96. Nah, digunakanlah perhitungan ini untuk IP network, awal, akhir, dan broadcast.
Jadi IP network yang pertama ini adalah 0 karena sudah digunakan, jadi IP awalnya 1 sampai 30 dan IP broadcastnya adalah 31. Jadi dari sini ya. Dan sekarang ke ruangan 2-nya. Nih IP networknya adalah 32, berarti 32 dikurangin lah untuk IP broadcast yang bagian sini. Jadi 31 kurangin lagi untuk menjadi 30. Berarti IP awal 1 sampai 3 bisa digunakan, dan untuk ruangan 2 adalah IP awalnya adalah 33 dan IP akhirnya sampai 62. Berarti 33 sampai 62 ini bisa kita gunakan untuk device-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan perhitungan tadi. Yang pertama nih ruangan 1, IP address yang digunakan 2020, resolusinya 20. Nah, awal networknya ada 0, awal 1 sampai 30, dan broadcastnya 31. Serta sampai masnya tuh 224, prefixnya 27. Dia menggunakan 27. Sedangkan yang bawahnya menggunakan 28. Tapi networknya kan dari 32, awalnya 33, akhirnya 46, broadcastnya 47. Sampai masnya beda lagi, dia 240 dan hostnya 10. Dan yang kedua ini adalah bagian FLSM-nya. Berarti ini sama saja ya, nanti dari prefixnya sama dan subnet masnya juga sama. Dan pedesnya 2020, user hostnya 20, 0, 1, network 0, awalnya 1, akhirnya 30, dan broadcastnya 31 untuk ruangan yang pertama. Dan untuk ruangan yang kedua ini adalah ruang hostnya 10, network adalah 32, awalnya 33, sampai akhirnya 62, menggunakan broadcastnya 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasukkan perhitungan ini ke dalam Cisco paket testernya. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi di routernya serta switchnya dan memasukkan perhitungan yang sebelumnya tadi. Jadi pertama-tama saya akan konfigurasi di routernya. Configuration terminal, hostname optional. Nah, kita masukkan interface FA00. IP address-nya yakni yang bagian kiri adalah 20, 20, 21. Jangan lupa sampai masnya 255, 255, 254. Shutdown. Exit. Nah, bagian host exit ya. Dan bagian interface FA 01. Ini bagian kanannya IP address-nya ini 30, 30, 32, 33, jangan lupa sama masnya 255, 255, 255, 240. Shutdown, exit. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi bagian DHCP-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan DHCP. Jadi biar semua PC itu tidak usah repot-repot kasih IP secara manual atau secara statik. Yang pertama, IP DHCP full bagian kiri. Pertama, masukkan networknya yakni ini kan 20, 20, 20.0, jangan lupa persen 255. Default routernya yakni 20, 20, 20, 1. Nggak usah pakai sampai mas. Exit. Sekarang lagi IP DHCP full kanan. Tambahkan networknya yakni 30, 30, 30 titik. 30, 32. Tambah sama masnya 255, 255, 240. Default routernya
ini 30, 30, 30.3. Exit. Nah, exit seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di bagian switchnya, di kedua switch ini. Teman-teman, saya bagian kiri dulu. Enable configuration terminal. Interface-nya range berarti FA01 sampai 04. Lalu switch port-nya mode akses. Exit. Nah, sekarang yang kedua, yakni enable interface-nya, yakni FA01 sampai 04. Itu switch port mode akses. Exit. Nah, seperti itu. Dan sekarang saya akan mengubah semua PC ini menjadi DHCP. Nah, seperti ini ya. Udah ubah sebagian IP address. Nah, sudah dapat berarti IP address-nya 20.20.2. Tambah dengan ini gateway-nya ya. Dan sekarang saya akan mengubah semuanya DHCP dulu. Sebelum saya menjadi DHCP kan, nah ini udah semua kita ubah jadi DHCP. Dan sekarang saya akan mencoba konektivitasnya. Jadi pertama-tama saya ini potongin data ya, terus yang kedua lagi sukses ya, harus 2 kali. Kenapa? Karena ini udah kebanyakan komputer ini kan fail. Jadi kalau kita lakukan lagi, sukses. Nah, ini dikarenakan efek banyak komputer yang mengakibatkan jaringan terasa lambat seperti itu. Jadi saya contohkan satu lagi, progress failed. Kalau kita satu lagi ya, yang divisi sama itu dia sukses. Seperti itu contoh dari VLSM. Nah, sekarang di sini saya akan mengkonfigurasi bagian FLSM-nya. Ini saya sudah ubah menjadi DHCP semua di ruangan 1, ruangan 2.
Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di routernya. Caranya sih masih sama kayak yang FLSM, tapi dengan IP yang berbeda. Jadi kita enable dulu configuration terminal, masukkan interface FA00. Kita masukkan IP address-nya, yakni 20.1. Jangan lupa saya 255, 255, 254. Seperti ini. Kita langsung no shutdown, exit. Sekarang kita bagian interface K01, IP address-nya ya di 30.30.30.33. Tapi masih juga berubah menjadi 255, 254. Berarti disamakannya dari yang 20 ini samakan sampai masnya ya, dari atas ke bawah juga disamakan. Setelah itu kita shutdown, exit. Nah, sekarang kita akan mengubah semua ini menjadi DHCP sama seperti sebelumnya. Tadi bisa bilang pertama-tama IP DHCP bagian kiri, networknya yakni ya 20 di kosong. Jangan lupa masukin subnetmasknya 255 titik 24. Untuk default routernya yakni 20.1 exit. Nah, sekarang kita bagian kanannya IP DHCP full kanan. Network kita masukkan di 30.30.30.32. Jangan lupa subnetmasknya 255. Default routernya yakni 30.30.33. Exit. Nah, exit. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di switchnya. Kita masukkan enable the configuration terminal, masukkan interface range-nya FA01 sampai 24, switch port-nya, mode akses, exit. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke switch ini. Sekali enable configuration terminal, lalu kita interface-nya FA01.24. ya, interface lupa nama range-nya FA01 sampai 24. Ubah jadi switch port-nya mode akses, exit. Nah, seperti itu. Oke, sambil menunggu ini kita cek apakah sudah masuk sininya. Dan sudah masuk ya, kita ke desktop IP configuration. Nah, ini contohnya. Ini 20.20.4. Berarti kesenjatan dari yang IP awal batas 1 dan IP akhirnya 30. Jadi ini kan hanya 20, jadi menyisakan 10. Dan nah, ini sudah sudah hijau, kita cek. Dan sudah ada ini default gateway-nya, kita ke desktop. Nah, sudah muncul. Dan sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah dia bisa mengirim data atau tidak seperti sebelumnya. In progress ini fail, kenapa? Kayak seperti sebelumnya, dia kebanyakan isi, jadi membuat
koneksi menjadi lemot. Nah, sukses. Kita satu lagi, join ke sini, progress fail, sukses. Nah, berarti harus 2 kali untuk mengirimkan data. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari praktek MKK 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.